Lukas 4 ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya, selamat bertemu lagi. Mari sebentar kita akan mengadakan ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita. Mari sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pimpinan Tuhan sampai saat ini kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan ampuni segala salah dosa kami, pelanggaran kami sehingga kami layak pada saat ini Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan Yesus. Baik lewat pujian penyembahan kami, baik juga lewat kuasa firman-Mu yang akan menguatkan kami dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, mari jamah Tuhan Yesus. Baik setiap kami yang ada di rumah saat ini juga Tuhan Yesus, kekuatan hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Mari saat ini kita semangat, kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Karena kita percaya selalu sukacita Tuhan ada buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita puji Dia. Sungai sukacitamu mengalir di dalam kami Tuhan. Sama-sama yuk angkat suaramu katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Aku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi kata pujian nih, sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oh mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, amin. bersuka di dalammu, Yes. mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sebab hanya Tuhan membuat sukacita kami penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi katakan, sebab hanya Engkau yang membuat sukacita kami Sebab hanya Tuhan. Tuhan yang Amen. membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat
Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kalau hari-hari ini banyak kita yang terguncang oleh setiap masalah-masalah. Bahkan negara sekarang, dunia sudah masuk dalam resesi dunia. Krisis ekonomi. Banyak yang kena dampak. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan, tidak sekali-kali orang benar aku biarkan goyah. Ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang menopang. Kita kuat, kita punya Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kita. Dia tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita, janjinya pasti diingat. Kalau dulu Abraham diuji untuk memberikan anaknya, Abraham taat, Abraham setia. Makanya Tuhan menyebut dia sebagai bapak orang beriman. Abraham diberkati luar biasa. Hari ini mungkin ujian yang sama ada buat kita. Seberapa kita tetap teguh dalam Tuhan. Dan ujungnya nanti kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari angkat pujian ini. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami. Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami, Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Yes, Lord. Dalam kesesakanku, ku mau berharap dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sama katakan, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Benar Tuhan. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang membuat kami kuat Kasih dan bertahan. setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Dalam kesesakan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, Kau Benar, sumber Engkau kekuatan di dalam setiap kami. Kami milik Tuhan yang tidak pernah Kau tinggal. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Mari katakan, angkat suaramu, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku
percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Dalam setiap masa kesesakan kami kuat sebab Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dan Sekali katakan sebab aku ini milik-Mu. sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah Ini doa kami. dalamku. Biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap hidup kami. Biar kehendak-Mu kerjakanlah Benar, Tuhan. dalamku. Kami tahu kehendak-Mu pasti indah. Haleluya. Biar kehendak-Mu Kerjakanlah dalamku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang berkuasa, Kau yang layak disembah. Allah yang baik. Haleluya. Tinggikan, muliakan Engkau, Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tak mungkin bagi kami, tapi mungkin bagi Tuhan kami. Kami kuat, kami serahkan setiap persoalan masalah kami di dalam tangan Allah yang maha kuat. Dan Engkau yang akan menunjukkan setiap kuasa-Mu di dalam setiap kami. Haleluya. Firman Tuhan dikenapi yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami pikirkan. Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Tak mungkin Bagiku semua mungkin bagimu. Katakan hanya Engkaulah jawaban hidup. hanya Engkau Benar Yesus. Kami persembahkan setiap persoalan masalah kami di dalam tangan kuasa, di dalam tangan Allah yang kuat, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan memberikan kemenangan, memelihara bangsa Israel ketika ada di tanah Mesir, ketika ada di padang gurun Engkau memelihara. Dan kami percaya tangan yang kuat yang menyertai bangsa Israel di padang gurun itu yang akan menyertai setiap itu yang dan memberikan kemenangan atas setiap persoalan masalah kami. Terima kasih. Amin. Yes. Oh, semua yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah jawaban hidupku. Dan tak pernah ku pikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Benar, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau katakan, itu yang Kau sediakan. Amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang menyediakan segala hal di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan indah di mana kami boleh memuliakan, memuji, mengagungkan Tuhan. Tuhan, begitu indah hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan begitu hadir menjaga setiap kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk firman Tuhan. Mari Tuhan bukakan segala sesuatu yang belum kami mengerti, segala sesuatu yang tersetubuh, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh lebih didewasakan lagi melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap urapi dan hamba-Mu. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami, untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk firman Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini dan juga yang mendengarkan firman ini saat ini, dimanapun keberadaan Anda, dimanapun keberadaan setiap kita, pasti kita anak-anak Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, sering kita nonton film, baik maupun drama, maupun juga film silat, maupun film seri, apapun yang kita tonton, yang menjadi tontonan kita. Cerita-ceritanya semua mirip-mirip sama. Maupun cerita drama. Yang baik, tokoh-tokoh yang baik, peran utama yang baik. Ending-endingnya pasti mendapat yang terbaik. Maupun film silat, maupun film apapun yang kau tonton. Ending-endingnya buntut-buntutnya itu pasti jagoannya menang. Kalau mungkin sesekali kita menonton ada film yang jagoannya tiba-tiba meninggal, mati. Atau dramanya nggak nyambung. Nggak jadi satu. Ceweknya kemana, cowoknya gimana. Pasti yang nonton, abis nonton kita pasti ngegerutu. Ini film jelek nih, buntutnya jelek, akhirnya jelek, kurang bagus. Yang semua kita inginkan. Pasti endingnya semua akhir-akhirnya baik. Mendapatkan hasil yang terbaik. Yang setuju katakan. Iya pasti seperti itu. Ini baru film baik, ini baru ceritanya bagus nih. Saudara-saudara, kita hidup sama seperti film. Kalau kita menjalani hidup ini dengan hidup kita sepenuhnya berpaut kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, akhir-akhirnya itu pasti kita mendapatkan hasil yang terbaik. Surga terbuka bagi setiap kita. Karena Tuhan menyediakan tempat yang indah bagi setiap anak-anaknya. Amin. Begitu juga kalau kita menjalani hidup itu, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita menjalani hidup itu dengan yang buruk, jangan pernah menyalahkan Tuhan.
berarti bagian kita bukan surga. Amin. Sama. Begitu juga kalau hari-hari ini Tuhan izinkan persoalan masalah, sakit penyakit yang menghimpit setiap kita, mungkin setiap orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Bukan secara kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan di balik semuanya. Saudara melihat pelangi, mau melihat pelangi? Mau, pelangi itu munculnya, adanya dapat kita lihat setelah hujan. Kalau tidak hujan, pelangi itu nggak muncul. Tidak ada hujan, tidak ada pelangi. Walaupun hujan itu mungkin kadangkala kita, aduh mau pergi nggak jadi. Mau ajak anak-anak jalan, mau makan bersama refreshing nggak jadi gara-gara hujan. Tapi ketika Anda ingin melihat pelangi, pelangi itu munculnya setelah hujan. Begitu kita lihat pelangi, cakep ya pelangi ya. Tuhan berikan hal yang terindah dalam kehidupan setiap kita. Nah, sama juga. Siapa yang mau mendapat berkat besar hari ini? Saya percaya, baik kita yang ada di tempat ini maupun nanti yang nonton secara online, mereka pasti angkat tangan. Aku mau dapat berkat besar nih. Berkat biasa-biasa aja mak, itu biasa-biasa. Tapi berkat yang luar biasa, yang besar itu yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan. Ada amin? Berkat besar itu indah. Berkat besar itu dapat memuaskan. Nah berkat besar itu muncul setelah Tuhan izinkan ada masalah, problem di dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan takut ketika ketika kita menghadapi problem atau masalah di dalam kehidupan kita. Karena di balik problem, di balik masalah, di balik sakit penyakit itu telah tersediakan berkat-berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya. Yang setuju katakan, yes, amin. Oleh karena itu jangan takut hari-hari ini. Apapun yang kamu hadapi, ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, jangan pernah mengeluh. Hadapi, karena kita akan menerima pelangi sehabis hujan. Berkat besar setelah persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa meraih berkat besar Tuhan? Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bagaimana caranya kita bisa melihat pelangi sehabis hujan? Ada caranya. Hari ini kita mau belajar. Poin yang pertama, kita harus sabar. Buka ayatnya. Ayatnya 2 Korintus 6 ayat yang keempat. 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oke sama-sama kita baca. 2 Korintus 6 ayat yang keempat. 2, 3. Segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Sekali lagi kita baca sama-sama 2, 3. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Kesesakan dan kesukaran. Oke, amin. Apabila kita menginginkan suatu kesuksesan, suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki, kita harus mempunyai yang namanya itu suatu kesabaran yang besar. Tanpa kesabaran yang besar, kita nggak mungkin dapat kebahagiaan. Kita nggak mungkin dapat satu kesuksesan. Seberapa besar yang kau inginkan, kesuksesanmu, kebahagiaanmu, dibutuhkan kesabaran yang lebih lagi untuk menggapainya, untuk mendapatkan semua kebahagiaan itu. Yes, haleluya. Sabar menantikan setiap janji-janjinya Tuhan. Karena janjinya Tuhan itu pasti iya dan amin. Dibutuhkan kesabaran ini.
Orang yang kuat dan sabar, itu orang yang mampu menyembunyikan perasaan sedihnya terhadap semua orang. Dan terhadap semua orang itu senantiasa dia mengukir senyumannya. Jadi orang itu gak pernah tahu. Itu merupakan orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dia harus mempunyai dan dia harus bisa menyembunyikan. Jadi jangan diperlihatkan, firman Tuhan juga katakan ketika kita berpuasa, jangan tunjukkan mimik muka kita bahwa kita ini sedang berpuasa loh. Kita ini sedang mengalami kesusahan loh lagi berpuasa. Enggak, jangan tunjukkan lewat mimik kita. Justru kita perlihatkan lewat mimik kita itu. Selalu tebarkan senyum yang tulus. Itu yang bisa membuat, wah orang ini benar-benar hebat. Orang ini kuat dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena semua yang ada di dalam dunia itu sama. Kita sama-sama menanggung. Apa yang kita alami semua sama. Karena Tuhan mengizinkan setiap kita itu mengalami satu penderitaan itu sesuai dengan kemampuan setiap kita masing-masing. Kita pasti cakap untuk menanggungnya. Yang setuju dan mengerti katakan. Yes, amin. Nggak mungkin Tuhan mengizinkan bahwa persoalan masalah kita itu lebih besar dari kemampuan kita. Tidak mungkin. Jadi setiap kita pasti mampu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya. Buka ayatnya. Roma 12 ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21. Yang ada tuh bilang, oh yes. Sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan, yes, catat dan garis bawahi. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan. Karena kita ini bukan penjahat. Yang setuju dan mengerti katakan. Ingat katakan kepada kiri kananmu. Jangan membalas kejahatan karena kita ini bukan penjahat loh. Amin. Ya. Biarkan orang lain berbuat jahat sama kita. Tapi terus balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Orang lemah pasti itu ada balas dendam. Dia selalu berusaha untuk membalas dendam. Itu ciri-ciri orang yang lemah. Tapi kalau orang yang kuat, justru dia memaafkan. Dan beda lagi dengan orang yang cerdik, orang yang cerdas. Dia pasti cuek mengabaikannya. Ngapain diingat-ingat? Ngapain dipikir-pikir? Kalau kita sakit hati, kalau kita dendam, kalau kita terus ingat-ingat orang itu yang kita benci, yang kita sebel. Makan gak bisa, minum gak bisa, selalu ingetin mukanya. Emangnya saudara pikir jalan menuju ke surga lewatin depan rumah orang itu? Enggak kan? Ngapain pikirin? Cuek aja. Yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mulai hari ini, katakan pada diri Anda sendiri, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita bukan penjahat. Orang lain boleh jahat, tapi kita bukan. Kita anak-anaknya Tuhan. Justru kita harus berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan. Punya moto hidup kita. Punya semangat hidup kita. Terus deklarasikan di dalam diri kita. Dan percaya, setelah kita sabar, terus jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Poin yang terakhir. Setia menantikan janjinya Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Buka ayatnya. Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Yang sudah ketemu bilang, oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan setiap kita perkara yang besar. Kalau kita baru mendapatkan berkat yang kecil, tapi kita tetap terus mengucap syukur, Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Tuhan akan gandakan, Tuhan akan lipat gandakan berkat-berkatnya bagi setiap kita ketika kita bisa mampu untuk mengucap syukur. Yang setuju dan mengerti katakan, tetap setia menantikan janji Tuhan. Kalau hari ini, mungkin hari ini belum kita dapati, tetap setia. Karena janji Tuhan itu adalah setia. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa ingkar, manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Haleluya. Oleh karena itu, kesetiaan itu tidak perlu dicari. Kalau kita mencari bagaimana sih supaya caranya kita tetap setia, terus kita cari-cari, itu kita tidak akan pernah dapat menemukan. Karena kesetiaan itu tidak perlu dicari. Dia sendiri akan muncul, akan ada, akan kita dapatkan ketika kita bisa mencintai, ketika kita bisa mengasihi dengan tulus. Itu muncul sendiri kesetiaan. Ketika kita mampu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan tulus hati kita, maka itu muncul kesetiaan. Jadi itu gampang. Kalau kita bilang kita setia sama Tuhan, buktikan. Nggak perlu dicari. Begitu juga dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita bilang kita mengasihi dia, kalau kita bilang kita setia sama dia, buktikan. Seberapa besar engkau mengasihi dan mencintainya dengan tulus. Itu merupakan bukti kesetiaanmu. Ketika kita bisa setia dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, baru kita bisa bilang kita setia kepada Tuhan. Nggak mungkin kita bisa setia kepada Tuhan kalau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita pun kita tidak bisa setia. Kepada manusia yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, kita tidak bisa setia. Bagaimana caranya kita bilang, Tuhan aku setia kepadamu. Itu hal yang kosong. Hal yang tidak mungkin. Ketika kita bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan yang ada di sekitar kita. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada adik kita, kepada kakak kita. Maka disitulah muncul namanya itu kesetiaan. Dan disitulah bukti bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan dengan tulus. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu muncul dengan sendirinya ketika kita mampu untuk bisa mengasihinya dengan tulus. Yang percaya dan mengerti katakan, haleluya. Dan saya percaya hari-hari ini, kalau kita, setiap kita mau mendapatkan berkat besar, kalau kita mau melihat pelangi sehabis hujan, kita mau melihat berkat-berkat besar tercurah dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah corona, walaupun di tengah-tengah situasi apapun juga yang orang selain sekarang sedang, waduh kucar-kacir kesana kesini. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Yang pertama kita harus ada kesabaran. Menantikan setiap janjinya Tuhan. Kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dan poin yang ketiga, setia tetap menanti janjinya Tuhan. Maka semuanya itu akan kita terima di dalam kehidupan kita. Dan kita satu hari kelak kita akan melihat pelangi sehabis hujan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita pulang kita akan doa bersama-sama, doa syafaat dan doa berkat. Bapak, Engkau yang jamah dunia ini Bapak, jauh dari bencana-bencana alam atau gempa bumi, kebakaran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, dan terutamanya virus COVID-19 yang punya padamkan di perut bumi ini. Lindungilah negeri kami yang kami cintai. Jauh dari bencana-bencana ini, Engkau yang matikan virus COVID-19. Engkau yang jaga permintaan kami, Engkau lindungi presiden kami dan wakilnya. Semua aparatnya Bapak. Cukupkan kebutuhan sarang pangannya. Cukupkan keuangannya. Engkau berkati rakyat kami. Dan juga sebelumnya kami juga Engkau yang jamah pada setiap anak pun tempat ini. Kami akan pulang, akan bawa kemenangan. Engkau jamah rumah tangga mereka, jaga pekerjaan mereka, jaga keuangan mereka, jaga usaha mereka. Kami akan bawa kemenangan demi kemenangan. Berkati kehidupan mereka, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kurang dicukupkan.
damai sejahtera menyertai kami semuanya. Kami angkat tangan, kami mau terima berkat dari surga. Turunlah kuasa-Mu, beri kekuatan, kesehatan, kedamaian pada kami. Kami akan menjadi berkat untuk banyak orang, akan menjadi terang untuk banyak orang. Persekutuan dipimpin Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di aman yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Sama katakan amin. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.